Lo tau nggak, komen yang paling sering gue temuin di video YouTube yang lagi ngebahas tentang programming? Bang, bikinin tutor coding buat pemula. Udah banyak banget bro sebenarnya. Lo cari aja di YouTube. Ada Web Programming Unpas, ada Dea Afrizal, ada programmer zaman now. Mereka punya seri masing-masing udah ada di situ semua, udah lengkap. Cuma karena gue FOMO dan pengen ikut-ikutan, jadi gue memutuskan untuk bikin seri sendiri. Bagi yang belum tahu gue siapa, kenalin, nama gue Theo, atau bisa dipanggil juga sebagai Void di dunia online. Gue seorang software engineer dan pernah mengajar juga secara profesional, ngajar software engineering. Dan gue mau bikin seri ini yang gue sebut sebagai Road to Full Stack, dimana di seri ini gue akan coba sharing ilmu yang gue udah dapetin di industri buat lo yang tertarik untuk masuk ke dunia programming, bisa menjadi seorang full stack developer yang ya minimal bisa coding, terus di foto codingan upload ke IG story jadi kelihatan keren. Di seri ini gue akan coba bikin materinya sesingkat, padat, dan seefisien mungkin, yang artinya kita akan lebih ngebahas ke hal-hal yang praktikal yang sering gue alamin juga di industri. Di setiap materi gue juga akan coba bikin balance ya antara teori dengan prakteknya. Ya tentunya pasti lebih banyak prakteknya gitu, karena ya coding kan lebih banyak praktek. Ya gitulah. Dan gue juga akan sediain kalian soal-soal latihan buat kalian ya latihan sendiri, karena kayaknya kalau nonton video doang tuh rada kurang gitu pemahamannya. Nah, untuk pertemuan gak tuh gue berasa lagi ngajar di kelas lagi, Cok. Untuk video pertama, video sesi, ya itulah untuk sesi pertama kali ini, gue nggak akan kasih banyak materi, kita akan lebih ke setup tools dan software yang bakal kita pakai untuk awal masa pembelajaran ini. Nah, daripada gue kebanyakan bacot, mendingan yuk langsung aja. Oke, yuk sekarang kita install dulu tools yang bakal kita pakai. Cuma ada dua dulu sementara ini. Yang pertama namanya Visual Studio Code, yang kedua namanya Node.js. Untuk link downloadnya udah gue sediain di description, tinggal kalian buka aja. Dan ini installnya tuh sebenarnya gampang banget guys. Untuk VS Code, ini lo tinggal pilih lo pakai operating system apa. Gue pakai Windows, jadi gue kliknya Windows gitu misalnya. Nah, untuk Node.js, lo tinggal klik yang LTS. Jangan yang current ya, jangan pilih yang versi current, pilih yang LTS. Dan kalau misalkan kalian udah sukses nih klik dua-duanya, harusnya installernya udah ke download, otomatis ke download nih di folder download manapun yang kalian pakai gitu. Nah, kalau udah ready installernya, tinggal kalian double klik aja salah satu. Kita mulai dari VS Code kali ya. Oke. Nah, untuk proses instalasinya benar-benar lo tinggal next aja. Ini misalkan sini accept, next. Di sini next. Habis itu install, selesai. Gitu. Tapi untuk VS Code bagian sini harusnya kalian udah kecentang nih 4 checkbox di paling bawah. Kalau belum, tolong kalian centang gitu. Harusnya sih sama ya, tapi just in case aja kita ada beda dikit, tolong 4 ini kita centang. Oke. Itu tinggal next baru install. Tapi gue akan cancel karena gue udah pernah install si VS Code. Tuh. Untuk Node.js sama juga, kayak tinggal next aja. Oke. By the way, untuk layar installernya mungkin kita akan agak beda dikit karena gue udah pernah install si Node.js. Tapi ya sekali lagi tinggal next aja kok. Ini next. Oke, terus nanti kalian akan nemu layar kayak gini, custom setup, kalian next juga. Layar kayak gini untuk native modules, ini kalian next aja, nggak usah dicentang. Baru kalian install. Udah selesai, semudah itu. Oke, tapi gue cancel lagi ya karena gue udah install si Node.js ya. Oke, sekarang cara ngeceknya, kita udah berhasil install atau belum. Cara gini, lo search aja Visual Studio Code gitu. Terus buka aplikasinya, kebuka atau enggak. Kalau kebuka, ya berarti sukses gitu. Kalau belum, ya berarti masih ada yang salah. Oke, coba dicek lagi instalasinya. Oke, itu untuk ngecek Visual Studio Code. Untuk Node.js, cara ngeceknya gini. Kalian buka terminal. Oke, di terminal ini ketik node spasi dash itu strip ya. Oke, node spasi dash v. Terus kalian enter. Harusnya muncul versi Node.js yang lo udah download atau lo udah install. Oke, sama yang ada dengan yang ada di websitenya ya. 18.12.1 ini sama 18.12.1. Tapi jangan khawatir juga kalau misalkan versi kita udah beda. Siapa tahu lo nonton video ini udah ada update terbaru gitu di Node.js, nggak apa-apa, sama aja kok proses instalasinya. Oke, nggak ada yang beda. Oke, kalau misalkan kedua ini udah keinstall, berarti selamat, kita udah bisa mulai coding.
Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu apa sih itu programming. Jadi gini, programming itu pada dasarnya adalah kita, manusia, nyuruh-nyuruh komputer. Caranya gimana? Caranya adalah lewat codingan kita, lewat bahasa pemrograman yang kita tulis gitu. Nah, by the way, untuk seri ini kita akan pakai full JavaScript ya. Gue udah bilang belum ya tadi? Kayak gitu, bahasa pemrograman yang kita pakai adalah JavaScript, walaupun masih banyak lagi di luar sana gitu. Tapi intinya adalah programming adalah kita nyuruh-nyuruh komputer gitu, lewat bahasa pemrograman itu. Udah. Tetapi kayaknya menurut gua programming itu jauh lebih dalam dari itu. Karena kalau nyuruh-nyuruh komputer doang, semua orang juga bisa. Semua orang bisa copy codingan yang ada di internet, di paste di VS Code mereka gitu, habis itu di running, selesai. Jalan programnya, berhasil dia nyuruh-nyuruh komputer. Tetapi menurut gua, programming itu adalah proses problem solving, dimana kita dikasih ya sebuah masalah, terus kita ditantang untuk memecahkan masalah tersebut dengan tools yang kita pakai. Oke, nggak bisa sembarangan, karena kita akan terbatasi dengan teknologi yang kita pakai. Nah, itu adalah programming. Jadi, selain nulis codingan, programming adalah proses untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Anjay, gila, sok bijak banget anjing. Anyways, sekarang coba kita bikin dan jalanin program pertama kita. Oke, step pertama, sediakan sebuah folder dulu untuk nampung codingan lo. Di sini gue udah bikin folder namanya Fundamentals. Oke, terus coba buka di Visual Studio Code. Caranya gini. Oke, buka dulu Visual Studio Code. Terus ada menu nih di pojok kiri atas namanya File. Kalau diklik ada menu lagi namanya Open Folder. Oke, diklik. Terus cari folder yang lu buat, oke? Di sini gue namain Fundamentals, oke? Sesuai dengan nama untuk modul pertama kita nih, yaitu tentang dasar dari programming, gitu. Tapi bebas sebenarnya nama foldernya apa aja, oke? Gue namain Fundamentals, lo klik Select Folder, gitu. Oke? Nah sekarang coba buka Explorer di sini, ada di menu kiri sini ya. Harusnya sekarang udah ada tulisan Fundamentals di sini. Oke, ini artinya VS Code kita sekarang sedang mengarah ke dalam folder Fundamentals tersebut gitu. Folder Fundamentals ini sedang kita jadikan sebagai VS Code Workspace namanya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin satu file dulu untuk nampung codingan kita. Oke. Caranya gini. Ada gambar icon di sini, gambar icon. Ada icon kertas dan ada tanda plusnya juga di sini. Kalian klik aja. Terus ini kita diminta untuk ngasih sebuah nama. Nah, nama ini adalah yang akan menjadi nama file kita, gitu. Kita ketik aja, misalkan namanya hello, terus harus dikasih extensionnya. Jadi hello.js, karena kita mau pakai ya bahasa JavaScript gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa mulai coding di file hello.js ini. Ini sementara ini gue nggak akan jelasin dulu ini artinya apa. Jadi ikutin aja dulu sementara ini. Ketik console.log, kasih kurung. Di dalam kurungnya lo kasih tanda petik gini. Di tengah-tengah tanda petiknya lo kasih tulisan gini, hello world. Terus jangan lupa di save. Kalau lo lihat di atas ini, di tab file kalian itu masih ada titik putih, ini artinya file lo belum ke save, oke? Kalau kalian coding, itu wajib di save filenya. Kalau nggak akan jalan sesuai dengan ekspektasi kalian. Gitu. Oke, ini gue save aja, Ctrl S ya. Terus, untuk jalanin codingannya, lu klik kanan di filenya. Oke, klik kanan filenya. Terus pilih menu ini, Open in Integrated Terminal. Oke, sekali lagi, pilih filenya. Diklik kanan, Open in Integrated Terminal. Dan akan muncul panel terminal yang udah disediakan oleh Visual Studio Code gitu. Jadi kalian nggak perlu buka terminal tersendiri gitu loh, CMD atau PowerShell gitu. Oke, sekarang lewat terminal ini, lo bisa ketik sebuah komen. Oke, komennya itu node. Oke, masih ingat ya node ya, node ya, si Node.js itu untuk jalanin program kita. Node spasi hello.js. Oke, artinya apa? Ini kita nyuruh si Node jalanin dong file namanya hello.js. Kayak gitu. Oke, tinggal lu enter, harusnya muncul kayak gini, hello world. Dan kalau misalkan muncul, berarti selamat, lu berhasil membuat program pertama lo.
Alright, palingan sampai di sini dulu untuk session kali ini. Kalau misalkan masih ada yang kurang atau ada yang kesulitan, kabarin aja di comment section di bawah. Dan kalau video ini helpful untuk kalian, jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Anyways, thank you guys udah nonton. See you in the next session. Bye bye.